Shalom, selamat pagi Jemaat IFJF Magelang yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan saya bawakan bertemakan 5 roti dan 2 ikan. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 6 ayat 1-14. Saya akan membacakannya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Baiklah, sebelumnya saya akan mengatakan disclaimer dahulu. Beberapa pihak mencoba untuk menyerang kebenaran Alkitab dengan menunjukkan ketidakselarasan yang muncul dari keempat Injil. Jadi cerita 5 roti dan 2 ikan ini tertulis dalam keempat Injil. Nah, mereka menunjukkan ketidakselarasan yang muncul dari keempat Injil ini. Mereka menunjukkan perbedaan mungkin dalam urutan kejadian atau rincian-rincian kecil dari kejadian-kejadian yang dicatat di keempat Injil ini. Nah, ketika keempat catatan ini diletakkan berdampingan, kita memang melihat bahwa tidak semuanya mengikuti urutan yang sama persis. Nah, hal ini dikarenakan sebagian dari kitab tersebut memang disusun berdasarkan topik atau tema tertentu, di mana kejadian-kejadian tertentu dikelompokkan menjadi satu berdasarkan tema yang serupa. Nah, pendekatan ini merupakan cara yang sering kita juga gunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, saya selalu menyukai kisah paralel, meskipun terlihat berbeda versi. Nah, perbedaan itu saling melengkapi, bukannya saling bertentangan. Informasi yang baru bisa ditambahkan, namun tidak untuk meniadakan kebenaran dari informasi atau pernyataan yang sebelumnya. Ini tidak mengherankan karena penulis menuliskan dari sudut pandang yang berbeda, namun tema atau topiknya sama. Nah, Injil Markus adalah Injil yang tertua. Injil Matius, Markus, Lukas disebut dengan Injil Sinoptik, dan Injil Yohanes adalah Injil yang termuda. Sin itu artinya sama, dan optik adalah cara pandang. Nah, sudut pandang Matius, Matius ini latar belakangnya adalah seorang pemungut pajak. Nah, sudut pandang Matius adalah Yesus sebagai Mesias. Dia menulis untuk orang Yahudi, jadi kisahnya berisi nubuatan tentang Mesias. Nah,
Lalu sudut pandang Markus. Markus ini adalah seorang pemuda Yahudi yang tidak berpendidikan. Dia menampilkan cerita Yesus sebagai hamba. Makanya versi Markus ini banyak cerita menampilkan Yesus sebagai hamba. Ini untuk Romawi non-Yahudi. Jadi banyak nubuatan dalam Perjanjian Lama dan adat istiadat Yahudi. Nah, lain lagi dengan sudut pandang Lukas. Lukas ini adalah seorang dokter Romawi berkebangsaan Yunani. Dia mencatat peristiwa-peristiwa ini dan menampilkan Yesus sebagai anak manusia. Dia menulis ini untuk non-Yahudi. Jadi, adat istiadat Yahudi itu ada, tapi nama-namanya dalam bahasa Yunani. Nah, yang terakhir ini sudut pandang Yohanes. Ini adalah Injil yang termuda. Nah, Yohanes menulis Yesus dalam versi anak Allah. Selalu banyak pernyataan diri Allah. Nah, menekankan Yesus adalah Sang Logos atau firman yang berinkarnasi menjadi daging. Misalnya Yesus dan Bapa adalah satu dan seterusnya. Jadi bisa kita bayangkan dengan 4 latar belakang yang berbeda, mereka dipakai Allah untuk menulis kesaksian yang harmonis tentang kehidupan Yesus. Nah, dengan latar belakang Yohanes sebagai salah satu murid Yesus yang terdekat, jadi saya akan memandang kisah ini menyesuaikan dengan cara pandang Yohanes supaya kita mengerti kehendak Allah. Ketika saya membaca kisah ini dalam versi Yohanes, saya menemukan beberapa hal yang menarik. Di awal, orang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena melihat mujizat yang dilakukan Yesus, yaitu mujizat kesembuhan dalam ayat 2. Dan di akhir kisah, mereka baru percaya atau mengakui bahwa Yesus adalah nabi yang akan datang melalui mujizat memberi makan ribuan orang dalam satu waktu. Jadi, awalnya mereka tidak memandang Yesus sebagai seorang nabi yang dinubuatkan dengan mujizat yang dilakukan Yesus sebelumnya. Nah, mujizat 5 roti dan 2 ikan ini adalah salah satu mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang mengubah cara pandang manusia kepada Tuhan dengan pelipat gandaan terhadap kebutuhan primer manusia, yaitu atas makanan. Ada pengakuan terhadap Yesus. Nah, Tuhan memperhatikan kebutuhan utama kita, tidak hanya rohani tetapi juga jasmani. Tuhan sudah memikirkan kondisi kita bahkan sebelum hal itu terjadi atau akan terjadi. Nah, orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus ini melakukannya dengan spontan, tanpa persiapan. Mereka tidak memikirkan membawa bekal, baju hangat, dan lain-lain. Nah, sedangkan hari menjelang malam, tentu saja hawa akan menjadi lebih dingin sehingga tubuh membutuhkan asupan makanan untuk menormalkan suhu tubuh. Intinya adalah mereka akan lapar dan kedinginan. Nah, bercermin dari kisah ini, sebenarnya kondisi yang dikisahkan ini tidak jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Di masa pandemi COVID ini, bukan virus atau penyakit yang dikhawatirkan banyak orang. Mereka lebih khawatir bahwa keluarganya tidak bisa makan. Penyakit tidak mengubah penilaian kita tentang kehidupan ini. Namun ketika kita lapar, kita mudah marah. Karena saat lapar, otak kita kekurangan glukosa. Paul Curry, seorang pakar perilaku nafsu makan sekaligus profesor psikologi di Reed College, mengungkapkan bahwa rasa lapar dapat mengubah seseorang menjadi sangat emosional yang seringnya timbul sebagai stres, kecemasan, hingga kegelisahan. Ini karena makanan adalah sumber energi utama bagi tubuh. Nah, setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dicerna dan diubah menjadi glukosa yang kemudian mengalir ke dalam aliran darah beserta nutrisi lainnya untuk menyuplai energi bagi setiap sel dan jaringan tubuh. Glukosa adalah makanan utama bagi otak. Nah, ketika lapar, manusia cenderung tidak berpikir sebelum bertindak. Nah, contohnya adalah jangan belanja ketika kita lapar. Ketika lapar,
kita akan membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Menurut psikolog, ada kecenderungan impulsif ketika lapar. Jangan membiasakan mengambil keputusan terburu-buru atau belanja ketika dalam kondisi lapar. Itulah sebabnya, biasakan kenyang terlebih dahulu ketika Anda sedang berbelanja atau saat mengambil keputusan. Mari kita lihat solusi yang diberikan Tuhan dalam kisah 5 roti dan 2 ikan ini. Bila kita membaca kisah ini dalam Injil yang lain, maka kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberi mereka makan daripada menyuruh mereka pergi untuk mencari tempat penginapan dan makanan di desa-desa dan kampung-kampung sekitar. Nah, kita akan menemukannya dalam kisah paralel di Matius, Markus, Lukas. Pertanyaannya, lebih mudah mana menurut Anda? Menyuruh mereka pergi atau memberi mereka makan? Jumlahnya tidak main-main loh mereka. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk yang perempuan dan anak-anak. Nah, sedangkan sisa saldo murid-murid hanya berapa? 200 dinar. Nah, dalam ayat yang ke-7, murid-murid bahkan mengatakan bila 200 dinar ini dibelanjakan roti dan dipotong-potong kecil sekalipun tidak akan cukup. Nah, jadi sangatlah masuk akal argumen dari murid-murid Yesus saat itu. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasih. Amin. Kasihnya melampaui apa yang ada di pikiran kita. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, Tuhan tidak memberi kita atau menyediakan bagi kita yang biasa-biasa saja. Dia memberi bagi kita yang terbaik untuk kita. Nah, terkadang pikiran kita merasa bahwa solusi yang kita pikirkan itu adalah yang terbaik tanpa melibatkan Tuhan. Mungkin keputusan-keputusan yang kita ambil seolah-olah dapat melepaskan kita dari himpitan masalah. Misalnya terlilit hutang. Kita memutuskan untuk mengambil pinjaman online atau bank yang merupakan solusi tercepat untuk mengurangi beban hutang. Tapi sadar atau tidak sadar, kita tahu bahwa itu hanyalah solusi jangka pendek. Ketahuilah, libatkanlah Tuhan dalam pengambilan keputusan kita dalam doa-doa kita. Tanyalah kepada Tuhan. Bila rasanya tidak ada jawaban dari Tuhan, mintalah Tuhan menyertai keputusan yang kita ambil saat itu. Lalu serahkan prosesnya pada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita jalan keluar yang berupa jangka panjang kepada kita. Amin. Nah, misalnya lagi, ketika kita ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, libatkan Tuhan dalam doa-doa Anda. Firman-Nya berkata, mintalah maka engkau akan diberi. Nah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, sedikit kesaksian dari saya, bahwa ketika saya memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, pilihan saya jatuh kepada Universitas Petra di Surabaya. Nah, konon agar bisa masuk ke dalamnya, sogokan sumbangan masuk itu harus besar, agar semakin besar kesempatannya untuk bisa masuk. Nah, almarhum papa saya memperbolehkan saya untuk mengambil formulir pendaftaran masuk Universitas Petra itu. Namun, dengan syarat harus memilih opsi sumbangan dengan nominal yang paling kecil. Dari nomor 1 sampai 10, paling kecil sumbangan uang gedung itu 6 juta rupiah. Nah, sahabat saya saat itu memilih opsi nomor 4 di atasnya. Dan itu pun sudah bernilai 20 juta rupiah saat itu. Tahun 2000. Singkat cerita, saya mengikuti ujian masuknya. Nah, ada tes tertulis dan menggambar. Nah, lucunya, saya ini keterima dan sahabat saya ini malah tidak keterima. Sehingga sahabat saya ini bila ingin masuk itu bisa.
tapi harus menaikkan sumbangan uang gedungnya 2 kali lipat. Nah, belakangan saya paham mengapa saya bisa masuk ke Universitas Petra. Nah, tidak lain adalah karena doa almarhum Papa yang cukup simpel. Biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, maksud hatinya adalah agar saya tidak keterima dengan nilai sumbangan yang paling minim. Namun Papa saya tetap menyerahkan yang terbaik pada Tuhan. Nah, hasilnya di luar perkiraan almarhum Papa saya. Nah, karena sudah berjanji, almarhum Papa saya berserah penuh kepada Tuhan. Nah, batu kerikil mulai terlihat ketika saya mulai berkuliah. Uang semester saya itu ternyata tinggi, saudara-saudara. Tetapi Anda tahu, Tuhan tetap menyertai. Di semester pertama, saya mendapat beasiswa potongan 50%. Tuhan itu jauh pada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Tertulis dalam Amsal 15 ayat 29. Nah, dia mendengarkan doa orang benar. Jadi ketika hidup kita benar, apapun yang kita minta dari Tuhan pasti akan didengarnya. Loh, Papa saya itu seorang pendeta. Nah, bukan berarti yang terbaik menurutnya itu yang didengar oleh Tuhan. Nah, kurang benar apa kehidupan almarhum Papa saya? Dan doanya saja sudah benar, sudah alkitabiah, tidak egois, menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Nah, inilah yang saya maksud yang terbaik bagi kita. Nah, masuk akal bagi Papa saya agar saya tidak keterima di Petra karena kondisi keuangan yang saat itu sangat tidak memungkinkan. Dan sepertinya opsi yang terbaik adalah membiarkan saya gagal masuk karena uang sumbangan yang paling minim. Nah, apa yang masuk akal bagi Papa saya ini juga masuk akal bagi murid-murid saat itu. Masuk akal untuk menyuruh orang-orang yang mengikuti mereka pulang untuk mencari penginapan dan makanan di desa-desa atau kampung-kampung terdekat. Ya, masuk akal. Nah, 200 dinar mustahil cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Nah, dalam kisah paralel di Matius, Markus, Lukas, Tuhan bahkan memaksa murid dengan berkata, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Nah, perhatikan kata-kata Yesus. Kamu harus memberi mereka makan. Loh, apa yang dikatakan Yesus ini tidak masuk akal bagi murid-murid. Dalam ayat 6 bahkan dikatakan Yesus mengetes atau menguji murid-murid karena Yesus tahu apa yang akan ia lakukan. Dalam bahasa Inggris, now Jesus said this to test him, for he knew what he was going to do. Nah, ini menarik. Dalam perintah Yesus, sepertinya Yesus penasaran apa jawaban muridnya bila ia memaksa mereka untuk memberi makan 5.000 orang dengan pertanyaan, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Kalau saya jadi murid Yesus, mungkin saya akan menjawab, are you kidding me? Nah, kalau versi Naomi, seriously? Apakah engkau sedang bercanda, Tuhan? Loh, iya. Tuhan punya selera humor yang menarik ketika kita dalam masalah. Pernah ngalami nggak? Nah, kalau saya sering. Contohnya adalah ketika lagi kekurangan duit. Loh, malah semakin boros. Mobil butuh ganti spare part lah, laptop ngadet lah, harus beli ini itu. Loh, pokoknya makin boros. Aneh bukan? Nah, namun itulah Tuhan yang saya kenal. Dia memiliki selera humor yang cukup menarik bagi kehidupan saya. Lantas apa yang dikatakan Filipus kepada Yesus? Dalam ayat 7, Filipus mengatakan, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah, bukankah kita sama seperti Filipus ini ketika Tuhan menguji kita? Kadang kita juga menemukan jawaban Tuhan dalam perintah yang tidak masuk akal buat kita. Saya yakin bahwa perintah Tuhan kepada almarhum Papa saat itu adalah membiarkan saya mendaftar di Universitas Petra. Sok-lah, biar senang anaknya. Mungkin seperti itu. Nah, kembali ke Injil Yohanes ini. Di kisah paralel dalam Injil Markus,
kita akan menemukan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengecek apa yang ada. Ya, Markus 6 ayat 38. Nah, dalam Yohanes 6 ayat 9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, Tuhan tidak memberi ujian yang tidak ada jawabannya pada kita sendiri. Semuanya diawali dengan apa yang ada dalam diri kita, walaupun itu kecil. Sama seperti ketika Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Apa yang dibawa Musa saat itu, yaitu tongkat, itulah yang menjadi tanda bahwa penyertaan Tuhan ada dalam dirinya. Ketika Tuhan menyertai kita, apa yang ada dalam diri kita, walaupun itu terlihat kecil, namun bisa menjadi alatnya. Musa tidak membawa pasukan berkuda loh untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Yang dibawa Musa hanyalah tongkat. Paham maksud saya? Jadi, apa yang ada dalam diri Anda saat ini, janganlah sekali-sekali minder. Jangan sekali-kali menganggap itu kecil, tidak berguna, tidak ada apa-apanya. Bahkan sekalipun kita hanya memiliki mulut untuk berbicara, itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Amin. Nah, perhatikan. 5 roti dan 2 ikan terlihat lebih mini dibanding 200 dinar. Perhatikan. 5 roti dan 2 ikan terlihat lebih mini, lebih kecil dibanding 200 dinar. 200 dinar masih lumayan lah. 5 roti dan 2 ikan. Nah, lagi-lagi kalau kita jeli, perbandingan ini malah semakin ngawur, semakin embuh, semakin tidak masuk akal. Nah, sudahkah kita memeriksa bagian terkecil dalam hidup kita saat ini? Apa yang tidak pernah masuk dalam mata kita karena kita meremehkannya, mungkin itu loh yang akan dipakai Tuhan. Loh, Daud yang kecil dan hanya penggembala kambing domba, itulah yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Bukan Saul yang berpengalaman bertempur dan memenangkan pertempuran berkali-kali. Bahkan kakak Daud pun meremehkan Daud. Coba introspeksi diri kita masing-masing sekarang. Mungkin selama ini kita meremehkan kemampuan anak kita karena nilainya yang jelek. Mungkin kita meremehkan pegawai kita karena nggak mudengan, susah diajarin. Atau mungkin kita sedang meremehkan pasangan kita karena pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Atau mungkin kita sedang meremehkan orang lain yang sedang jatuh bangun dalam usahanya. Ingat, raksasa mobile phone zaman dulu, yaitu Nokia dan BlackBerry, itu pun tumbang. Kejayaannya tergeser oleh Android dan iPhone yang saat itu tidak dilirik sama sekali. Jangan memandang rendah apa yang ada dalam diri kita, sekalipun itu kecil. Karena Tuhan bisa memakainya untuk kita. Selanjutnya, dalam ayat 10 dikatakan, kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Nah, dalam kisah paralel di Injil yang lain, kita akan menemukan perintah Yesus sebelum Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Dalam Injil Lukas dikatakan, mereka duduk berkelompok-kelompok. Kira-kira 50 orang sekelompok. Saya percaya, udara yang dingin akan lebih mudah diatasi dengan panas tubuh orang yang duduk berkelompok. Duduk berkelompok ini tidak saya artikan secara harafiah, cukup dengan literal saja. Tapi silahkan jika Anda mendapatkan pengertian yang lain. Yang pasti, setelah Yesus melakukan apa yang menjadi kehendaknya seperti yang Ia ingin lakukan, jauh ketika menguji murid-muridnya dalam ayat 6, mujizat ini terjadi, itu pasti. Jadi apa yang diinginkan Yesus itu pasti terjadi sesuai kehendaknya. Nah,
membagi-bagi roti dan ikan ini juga sebanyak yang mereka kehendaki. Wow, luar biasa kan? Pas. Nah, duduk secara berkelompok, secara literal juga mencegah mereka untuk brutal berebut roti dan ikan dalam kondisi lapar. Loh, bayangkan 5.000 orang laki-laki berebut roti dan ikan. Cukup seru kayaknya, karena sudah pasti dibarengi baku hantam, ya kan? Nah, penyertaan Tuhan dalam hidup ini, jika kita mau menerjemahkannya secara harafiah, mengapa Tuhan menyuruh mereka duduk ini, adalah tidak lain karena ada jaminan keselamatan bagi kita bila kita mengalami berkat. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang serakah, berebut roti dan ikan. Ada yang bertugas membagi roti dan ikan, ada yang menunggu duduk untuk menerima bagian sesuai porsinya masing-masing. Dan yang membagikan roti ini adalah murid-murid. Pertanyaan saya kepada Anda ingin menjadi orang yang membagi roti dan ikan, atau menjadi orang yang menerima dan menikmati roti dan ikan saja? Itu terserah ke pribadi masing-masing. Ya, mungkin sebagian dari kita diizinkan Tuhan untuk menjadi orang yang membagi roti. Mungkin pula kita tidak ingin menjadi orang yang membagi roti dan ikan. Loh, orang yang membagi roti dan ikan ini pasti makan belakangan. Capek terlebih dahulu baru menikmati. Makanya, belum tentu menjadi murid itu enak. Loh, mengikut Yesus itu tidak selamanya mulus. Ada harga yang harus dibayar. Tapi jerih lelah itu tidak akan sia-sia. Loh, kita juga tidak boleh menghakimi orang yang memilih untuk menerima saja. Loh, jangan mengatakan, loh kok enak, hidupnya kok diberkati Tuhan. Ke gereja aja jarang. Tapi kekayaannya bertambah terus dan seterusnya. Nah, ini bukan berarti saya menakut-nakutin Anda agar tidak memilih menjadi murid Yesus. Hasil akhirnya semuanya menjadi kenyang kok, bahkan sisa 12 bakul. Mari kita baca ayat selanjutnya, ayat 12. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Perhatikan. Siapa yang disuruh dalam ayat 12 ini? Murid, bukan? Nah, jadi siapa yang menerima kelimpahan pada akhirnya? Murid, bukan? Nah, dengan menjadi murid Yesus yang sejati, pada akhirnya kita juga akan mengalami kelimpahan. Jadi, jangan pernah menyerah menjadi murid Yesus. Mungkin saat ini Anda merasa lelah dengan kondisi yang ada, capek dengan kegiatan yang ada, frustasi dengan pelayanan Anda, termasuk saya ketika menyiapkan khotbah ini. Ingat, kelimpahan berkat itu ada di balik rasa lelah Anda. Pelayanan apapun yang Anda lakukan selama ini tidak akan sia-sia. Mari kita baca ayat selanjutnya dalam ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Perhatikan, apa yang awalnya tidak terlihat bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus, mereka mulai menyadari siapa Yesus sebenarnya. Namun, mereka mengira bahwa Yesus adalah nabi yang membawa keselamatan dalam konteks politis saat itu. Ini kita bisa baca dalam ayat 15, yaitu mereka hendak membawa dan menjadikan Yesus sebagai raja. Nah, saat ini kita sudah mengenal Yesus sebagai pribadi yang membawa keselamatan kekal. Seharusnya kita pun memahami bahwa tugas kita sebagai murid Yesus adalah juga membawa keselamatan bagi orang yang belum mengenal Yesus. Banyak orang di luar sana yang belum mengenal Yesus, belum menyadari siapa Yesus sebenarnya. Mungkin kita tidak bisa berbicara dan melakukan mujizat dengan luar biasa yang dapat mencelikkan mereka.
Namun ingatlah satu hal, Tuhan bisa memakai apa saja yang ada dalam dirimu untuk mengubah cara pandang mereka dan terutama transformasi dalam hidup kita untuk semakin mengenalnya dengan lebih baik lagi. Walaupun itu terlihat kecil bagi kita. Baiklah, firman Tuhan sampai di sini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua dan Jemaat AFJF Magelang mengalami transformasi hidup yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati Jemaat AFJF Magelang.